Anda itu gagal, bukan jahat. Masa orang gagal bayar dikatain penjahat? Ya, akan saya simulasikan. Jika mengacu pada bahasa Indonesia, kata gagal itu sangat jauh sekali hubungannya dengan kata jahat. Ya, saya gagal dalam perlombaan lari tersebut. Apakah saya jahat? Tidak. Ya, seorang mahasiswa gagal dalam melaksanakan ujiannya. Apakah mahasiswa itu jahat? Tidak. Ya, nggak nyambung kalau disandingkan dengan sifat jahat. Jadi stop menganggap bahwa Anda ini adalah orang yang jahat karena gagal membayar pinjol Anda. Nah, terlebih lagi jika Anda pengen tahu, pinjol dan Anda itu adalah bisnis. Ya, bisnis. Di dalam bisnis tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Yang ada hanyalah untung dan rugi. Ya, itu prinsip bisnis. Oke, jadi stop merasa bahwa Anda adalah orang yang sangat jahat sekali karena tidak bayar pinjol. Gitu. Oke, nah selanjutnya mari kita normalisasikan pengabaian penagihan dari DC. Oke. Jadi yang namanya mengabaikan penagihan dari DC itu ya sudah normal. Boleh gitu ya. Banyak yang berkata itu salah, Bang. Karena nanti pinjolnya tambah marah. Makin marah makin beringas kalau tidak dibalas. Kalau Anda kuat galbay dan mau meladeni DC ya it's okay, silakan saja. Tapi bukankah itu membuat pinjol lebih marah lagi? Ya, karena Anda seperti mempermainkan pinjol, balas WA-nya saja tapi nggak bayar. Sedangkan pinjol itu menagih tujuannya cuma satu, yaitu mendapatkan uang pembayaran. Ya, jadi kalau balasnya aja tapi nggak bayar, bukan itu seperti mempermainkan, gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau menurut saya lebih baik kita abaikan saja penagihan itu. Nah, tapi saya juga memiliki win-win solution jika Anda terlalu takut untuk mengabaikan penagihan dari DC. Win-win solutionnya begini, jika Anda sudah ditagih oleh salah satu DC pinjol yang Anda galbaikan, maka Anda boleh bilang, saya tidak bisa bayar, titik. Ya, dan jangan dibalas-balas lagi, lalu simpan WA tersebut, diarsipkan. Gitu ya, untuk bukti bahwa Anda sudah memberitahukan pinjol tersebut bahwa Anda tidak bisa bayar sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, contoh misal Anda galbay di 5 pinjol gitu ya. Kredivo, Uangmi, Kredinesia dan lain-lain gitu ya. Kredivo nagih ya WA gitu kan. Anda balas saya tidak bisa bayar, titik. Udah gitu ya. Mau ada yang nagih lagi, mau ada yang nelpon dan lain-lain, boleh Anda abaikan karena Anda sudah memberitahukan kepada pihak Kredivo melalui DC tersebut. Lalu ada lagi Uangmi, gitu sama seperti itu. Ya, jadi jika itu membuat Anda tenang bahwa Anda itu nasabah yang kooperatif, gitu ya, sudah memberitahukan pinjol bahwa Anda itu tidak bisa bayar, ya silakan saja, gitu ya. Anda boleh seperti itu, asalkan stay galbay seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih ya mending gak usah direspon sama sekali, gitu ya, karena sudah niat galbay pol. Kalau saya itu ya bangkrut kan pinjol yang ada di Indonesia, ngapain balas-balas lagi gitu kalau saya pribadi gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya putus semua komunikasi Anda dengan pinjol-pinjol tersebut ya. Sumber masalah kedua dari pinjol itu adalah membaca dan meresapi penagihan dari DC pinjol ya. Yang membuat seseorang bunuh diri karena pinjol itu kalau menurut saya 90% dari penagihannya, bukan hutangnya. Silakan Anda cari kasus bunuh diri di pinjol, pasti karena penagihannya. Ya, terakhir kali ya ada nasabah yang ditagih oleh ada kami dikirimi GoFood dan lain-lain, ya dipermalukan di kantor dan lain-lain. Ya itu dia kayaknya ya bisanya bunuh diri itu karena penagihannya, bukan karena hutangnya. Ya kalau saya nih ya yang pengalaman gagal bayar di pinjol, hutang di pinjol itu saya ini hanya butuh waktu saja ya untuk melunasinya gitu ya. Saya butuh waktu 3 bulan lagi atau 3 kali gajian lagi baru saya bisa nih ya melunasin semua pinjolnya. Saya hanya butuh waktu lebih banyak lagi gitu. Tapi DC pinjol ini sehari Anda telat, ya sama dengan yang lainnya. Ya binatang. Gitu kan Anda itu dianggapnya binatang oleh DC pinjol ini, binatang yang harus dipecut kalau enggak binasakan. Ya karena tidak mau membayar pinjol gitu ya. Padahal ya makanya banyak yang bunuh diri ke pinjol. Gitu kan karena penagihannya. Jadi saran saya putus semua komunikasi Anda dengan pinjol-pinjol tersebut, mulai dari emailnya, WA-nya, teleponnya, SMS-nya, ganti semua. Ya ganti gitu kan. Sosmednya juga Anda ganti, jangan pakai nama asli. Udah beres.
Nah, jadi mari kita sambut bulan April ini dengan semangat galbay yang lebih membara lagi. Oke, nah akhir bulan ini stop bayar pinjol Anda. Harus kompak, harus satu suara semua rakyat Indonesia. Ya, konsumen boleh galbay, tidak ada undang-undangnya. Pinjol tidak boleh memaki-maki, menghina, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita perkuat lagi tentang hal tersebut. Oke, yang pertama di sini di Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu kan ya, dari Undang-Undang P2SK gitu ya. Nah, ini ada artikel dari BI langsung ya, dari bi.go.id gitu ya. Nah, penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan UU P2SK merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. Salah satu isu yang mendorong penerbitan UU P2SK adalah masih rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Gitu. Nah, karena BI ini atau pemerintah ini menyadari bahwa masih rendah perlindungan konsumen dalam sektor keuangan, maka diluncurkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, gitu ya. Yang artinya pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya untuk melindungi konsumen di sektor keuangan. Oke, saya tidak mengada-ngada. Ini langsung dari BI-nya. Gitu. Wah, mengada-ngada Bang, masa sih pemerintah mau melindungi konsumen pinjol apa ini? Ya, ini artikel dari BI-nya gitu ya. Pemerintah tahu rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan di Indonesia, maka dari itu diterbitkanlah UU Nomor 4 Tahun 2023. Nah, kembali seperti di awal. Oke, kita ini boleh galbay, boleh loh, ya kan? Banyak sekali nasabah-nasabah pinjol yang terjerat ketakutan, serasa ingin mengakhiri semuanya gitu kan, mengakhiri hidup, bahkan seakan-akan semuanya sudah berakhir ketika dia itu gagal bayar di pinjol gitu ya. Padahal galbay itu boleh. Karena di sini OJK sedang menggalakkan perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Gitu ya. Saya harap tidak ada lagi korban-korban selanjutnya di pinjol ini. Oke. Nah, yang kedua di artikel Detik Finance dan suara.com gitu ya. Kita baca yang pertama di Detik Finance dulu saja. Nih ya, kita scroll paling bawah. Nah, di sini contoh kasus perilaku petugas penagihan. Contohnya ada peminjam pinjol, P2P lending, perjanjian kredit karena belum membayar, dia melakukan penagihan secara agresif, kata kasar, ancaman dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kode etik. Ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi, kata Tongam L. Tobing. Tongam L. Tobing adalah pejabat OJK. Nah, ini yang sedang digodok nih, digalakan oleh pemerintah ini ya. Ada peminjam dipinjol karena belum bayar, ya pinjol ini melakukan penagihan secara agresif, kata kasar itu nggak boleh, kata kasar, ancaman gitu dan lain-lain. Oke, ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi. Dan juga satu lagi diatur dalam pasal 236 ayat 4 PUJK akan disanksi penjara dan denda jika memberikan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan dan atau promosi penjualan produk atau layanan. Ya, di sini sangat jelas atau saya artikan saja ya. Jadi pasal 236 ayat 4 PUJK itu akan mengenakan sanksi kepada pinjol-pinjol yang produknya tidak sesuai dengan iklan. Gitu ya. Berapa banyak orang yang tertipu oleh iklan-iklan pinjol. Seperti pinjam 3 juta, balikinnya 3 juta 100 dalam 3 bulan. Itu kan bohong sekali. Di iklannya sih bunga murah, bunga ringan. Ya, pasti Anda sangat familiar sekali dengan yang namanya iklan-iklan di pinjol. Ya, yang menipu itu bunga ringan. Bunga kita di ringan hanya 0,000. Waduh. Ya sudah seperti tarif XL di tahun 2006 gitu ya. Telepon ke sini hanya 0,0001 rupiah saja. Ya nggak boleh, di sini sudah ada nih ya. Pasal 236 ayat 4 PUJK akan disanksi penjara dan denda jika memberikan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan atau promosi penjualan produk atau layanan. Oke? Apakah Anda termasuk orang yang tertipu? Ya, saya juga termasuk orang yang tertipu. Ya, semua konsumen pinjol saya yakin 100% itu orang yang tertipu iklan-iklan bunga rendah 0,001%, tenor panjang, ya.
Tenornya itu bilangnya 90 hari. Pinjam 2 juta balikinnya 90 hari. Tapi di hari ke-14 harus melunasi 99%-nya. Ya, harus balikin 1.960.000. 40 ribunya itu ya sudah dicicil sampai 90 hari. Itu kan gila. Ya, nah ini seperti itu ya, pasal tadi itu mana nih ya? Pasal 236 ayat 4 PUJK. Itu karena tidak sesuai nih ya, sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan dan promosi gitu. Oke, selamat ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.